Saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati yang mendapatkan buah kepercayaan menjadi Menteri terbaik, satu-satunya Menteri terbaik dunia. Saya pernah tinggal di Amerika cukup lama. Saya lihat ini orang kalau di negara maju tuh seperti apa sih? Kayaknya makan paginya sama, kita makan pagi. Sekolah juga sama, nggak lebih pinter dari kita. Negaranya sama aja. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita, orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Nggak ada uang nganggur, nggak ada space nganggur, nggak ada barang nganggur, nggak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation. Kalau di Republik kita nggak pernah vacation, kerja terus asetnya tidur. Ada suatu kompleks yang bagus didiemin aja 20 tahun. Tanahnya bagus banget didiemin, nggak ada yang berani nyentuh. Karena apa ya? Karena milik negara. Negaranya ngapain? Negaranya tidur, orangnya kerja keras. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali meraih penghargaan di dunia internasional. Penghargaan itu diberikan di sela kunjungan kerja beliau ke Amerika Serikat. IIF memberikan penghargaan kepada Sri Mulyani karena dinilai telah memberikan kontribusi terhadap kesehatan ekonomi serta sistem keuangan global. Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapatkan anugerah Distinguished Leadership and Service Award atau penghargaan kepemimpinan dan layanan dari Institut Keuangan Internasional atau IIF. Sri Mulyani dinilai memberi kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi serta sistem keuangan global. Ini merupakan penghargaan bergengsi dari Asosiasi Global Industri Keuangan yang memiliki lebih dari 400 anggota dari 70 negara. Salah satunya termasuk Indonesia. Penghargaan itu diberikan atas jabatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Penghargaan ini diberikan pada pertemuan tahunan anggota IIF di Washington DC, Amerika Serikat yang digelar pada hari Senin 11 Oktober 2021. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga hadir sebagai panelis dalam sesi diskusi pembuat kebijakan Asia. Pada sesi diskusi tersebut, Sri Mulyani membahas berbagai kebijakan strategis yang ditempuh oleh Indonesia sejak pandemi COVID-19. Ia memaparkan kebijakan penanganan pandemi, reformasi perpajakan, termasuk pengenalan pajak karbon dalam peran sektor swasta dalam pengendalian perubahan iklim dunia. Dia juga menjelaskan perihal presidensi G20 Indonesia yang akan mengangkat Presiden Jokowi sebagai presiden di G20 yang dijadwalkan pada akhir Oktober 2021 akan segera serah terima dari Italia. Keanggotaan IIF terdiri atas bank komersial dan investasi, manajer aset, perusahaan asuransi, hingga bank sentral dan bank pembangunan. Dan bukan kali ini saja, Menteri Keuangan yang cantik ini meraih sejumlah penghargaan kelas internasional. Sri Mulyani sudah beberapa kali meraih penghargaan kelas internasional. Di antaranya pada tahun 2020, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyabet gelar Finance Minister of Year for East Asian Pacific pada tahun 2020 oleh majalah Global Market. Sri Mulyani mendapat anugerah dari majalah Global Market pada Oktober 2018, yaitu sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia Timur dan Pasifik. Global Market menilai Sri Mulyani layak atas penghargaan tersebut karena Sri Mulyani dinilai mampu meningkatkan performa makroekonomi Indonesia dengan sangat begitu baik. Penerima perpajakan 2017 mampu mencapai 91% dari target, setelah 2 tahun sebelumnya hanya 83% dari target. Belanja pemerintah juga tumbuh begitu sangat cepat,
realisasi APBN meningkat dari 73% pada tahun 2016 menjadi 97% pada tahun 2017, sekaligus menandai level tertinggi dalam 6 tahun. Selain itu, tingkat kemiskinan pun turun 0,6%, yaitu dalam periode September 2016 hingga September 2017. Ini diklaim sebagai penurunan terbesar dalam kurun waktu 5 tahun. Di tahun 2018, beliau juga mendapatkan penghargaan dan dinobatkan sebagai Menteri Terbaik Dunia dalam gelaran World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab. Syekh Muhammad bin Rashid Al Maktoum, pemimpin Dubai, menyerahkan secara langsung penghargaan itu kepada Sri Mulyani. Pada tahun 2019, Sri Mulyani juga sempat memperoleh anugerah Menteri Keuangan Terbaik se-Asia Pasifik dari majalah keuangan, yaitu Finance Asia. Sri Mulyani dinilai mampu menyehatkan APBN yang hanya defisit 1,76% pada tahun 2018. Ini dinilai bukan langkah yang mudah untuk dilakukan di tengah tekanan COVID-19. Tak hanya itu, Sri Mulyani juga masuk dalam deretan The World 100 Most Powerful Women pada tahun 2020 yang dirilis oleh Forbes, dan beliau kala itu menduduki posisi 78. Dan kali ini penghargaan bertaraf internasional kembali beliau raih dari Badan Institut. Ini yang perlu saya ingatkan, kita ini sudah masuk negara di G20. Artinya kita ini sudah masuk golongan negara besar. Jangan lagi ada yang merasa inferior dan merasa, apalagi merasa kita ini negara kecil. Sekali lagi saya ulang, kita ini negara besar, sudah masuk negara G20. Saya sudah sampaikan kepada Bu Menlu, kepada seluruh menteri, agar kita ini tidak lagi mencari-cari bantuan-bantuan. Kita itu sudah seharusnya membantu. Harus dibalik. Jangan lagi begini lagi. Dah. Kita ini negara besar. Ekonomi kita juga, pertumbuhannya juga baik. Mungkin sekarang di G20 nomor 3 atau nomor 4. GDP kita juga besar. Ya kalau kita masih merasa inferior seperti itu, ya bagaimana kita mau gagah datang ke sebuah summit, sebuah konferensi. Saya selalu minta pada Bu Menlu, pada Dubes yang kita mau konferensi, nanti makan malam saya minta duduknya di sebelah tuan rumah. Kita ini negara besar, jangan di pojokan, nggak mau saya. Foto saya minta, ya kalau nggak pas sebelahan ya satu, selak satu orang, itu enggak, selak satu kepala negara enggak apa-apa, tapi jangan sampai kita yang paling pojok, enggak mau. Saya sudah pesen-pesen. Bukan untuk saya, untuk menunjukkan negara kita sebagai negara yang besar.